Jikalau ada kasur yang basah, jemurlah ia di tanah datar. Jikalau teman berbuat salah, nasihatilah supaya sadar. Shalom, Kap Sawadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan malam hari ini, Jumat tanggal 24 April 2020. Kita masuk pada renungan pendalaman dari pelajaran 1 minggu. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami menikmati hari ini dengan berbagai aktivitas yang sudah kami lakukan, walaupun ancaman virus COVID-19, tetapi kami tetap bisa beraktivitas dengan baik dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, kiranya firman ini menuntun kami lebih dekat padamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Kudus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, kita masuk pada pendalaman dari renungan malam kita satu pekan ini yang berjudul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Dari judulnya sudah pasti kita diarahkan supaya mengutamakan Alkitab untuk mendefinisikan atau mengartikan atau mentafsirkan isi Alkitab tersebut. Kita dianjurkan untuk membaca buku Ellen G. White, Alkitab Satu Perlindungan, halaman 593 sampai 602 dalam Alfa dan Omega jilid 8 sebagai referensi kita melengkapi pemahaman akan pelajaran satu pekan ini. Tradisi, pengalaman, budaya, akal, dan Alkitab semuanya ada dalam refleksi kita atas firman Allah. Pertanyaan yang sangat menentukan adalah manakah dari antara sumber-sumber ini sebagai kata terakhir dan yang memiliki wewenang tertinggi dalam teologi kita. Saudaraku, meneguhkan Alkitab adalah satu hal, tetapi membiarkan Alkitab melalui pelayanan Roh Kudus dan memberi dampak serta mengubah kehidupan adalah satu hal yang lain lagi. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Dikutip dari buku Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 9. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Mengapa lebih mudah untuk meninggikan beberapa tradisi manusia dengan saksama daripada hidup dalam hukum Allah, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 tadi disampaikan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan segenap jiwa, serta mengasihi manusia. Sehingga saudaraku, bila kita melakukan tradisi atau kebiasaan yang sudah turun-temurun, yang mengesampingkan kasih kita kepada Allah dan sesama manusia, maka kita sudah melakukan suatu hal yang tidak tepat sesuai hukum Allah. Kita harus mengutamakan kasih kita kepada Allah dan manusia di atas tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun. Terutama bila ada yang mengatakan, bila engkau menyumbang untuk gereja melebihi kasih karuniamu kepada orang tuamu, itu layak
di hadapan gereja. Tetapi saudaraku, saya sampaikan bahwa itu tidak layak dan berdosa di hadapan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, di dalam kelompok diskusikanlah jawaban Anda untuk pertanyaan terakhir hari Minggu. Bagaimanakah seharusnya peran tradisi dalam gereja kita? Di manakah Anda melihat berkat dan tantangan dalam tradisi keagamaan? Satu tradisi yang saya mau lihat adalah banyak orang berpendapat bahwa ketika kita datang ke gereja, kita harus datang dengan sepenuh hati dan penampilan yang sebaik-baiknya. Tetapi saudaraku, bila karena kita mengutamakan penampilan yang sebaik-baiknya, sehingga ketika kita masuk di gereja, orang melihat kita dengan penampilan yang berlebihan, maka itu bukan lagi memuliakan Allah. Atau ketika kita dengan penampilan kita yang sebaik mungkin melihat orang dengan penampilan yang sederhana, bahkan menurut kita lusuh, kita menjadi menjauh dari orang tersebut, sampai-sampai kita tidak mau bersalaman dengan mereka karena penampilan mereka yang lusuh itu adalah kekejian bagi Allah. Maka kita harus mengutamakan kasih kita akan Allah dan sesama manusia melebihi penampilan kita yang merupakan tradisi yang mengatakan harus yang terbaik penampilan kita di hadapan Tuhan ketika ke gereja. Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa tradisi betapapun baiknya tidak dapat menggantikan firman Allah yang tertulis sebagai standar dan wewenang terakhir kita. Jelas saudaraku bahwa Alkitab mengatasi tradisi, dan apapun tradisi di gereja kita, dalam perbaktian kita, bila itu tidak menjadi dasar untuk membawa kita pada keselamatan, untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada manusia, maka jangan sampai firman Allah kita rendahkan karena tradisi tersebut. Haruslah firman Allah menjadi patokan kita untuk melakukan tradisi dalam hidup kita. Misalkan seseorang mengaku memiliki mimpi di mana Tuhan berbicara kepadanya, mengatakan bahwa hari Minggu adalah hari perhentian dan penyembahan yang benar untuk masa perjanjian baru. Bagaimanakah Anda menanggapi orang itu, dan apakah yang diajarkan kisah seperti ini kepada kita tentang bagaimana pengalaman harus selalu diuji oleh firman Allah? Saudaraku, bahkan Yesus sendiri ketika Yesus hidup, Yesus beribadah pada hari Sabtu. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus beribadah pada hari Sabtu sebagai hari yang dikuduskan. Mengapa kita dengan penglihatan atau mimpi orang lain atau pandangan-pandangan orang lain jadi menguduskan hari Minggu? Kita harus mengutamakan firman Allah untuk menyatakan apa yang selayaknya kita lakukan, terutama untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dalam kelompok, diskusikan tentang budaya di mana gereja Anda benar-benar terlibat di dalamnya. Bagaimanakah budaya itu mempengaruhi iman Anda? Contoh-contoh apakah yang dapat kita temukan dari sejarah di mana budaya sangat mempengaruhi tindak anggota gereja yang bila mana kita tinjau ke belakang, sekarang kita melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Pelajaran apakah yang dapat kita ambil untuk diri kita sendiri sekarang ini, sehingga kita tidak membuat kesalahan yang sama? Banyak budaya yang digunakan untuk mendukung ibadah di gereja, baik kita sebagai orang Jawa atau orang Manado atau orang Ambon atau orang Kupang, orang Batak, Nias, Minang, orang Eropa, Inggris, Amerika, Afrika, dan lain-lain. Semuanya bisa melakukan kegiatan ibadah didukung dengan budaya mereka. Ada budaya dalam ibadah di Afrika, semuanya dilakukan bernyanyi dengan tepuk tangan dan menari, bersuka cita. Itu satu hal yang relevan bila dilakukan dengan khidmat dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai budaya yang berlebihan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan ibadah yang suci. Baiklah, kita diskusikan dalam kelompok kita tentang budaya-budaya tersebut dan menyimpulkan apa yang perlu kita ikutkan, apa yang perlu kita lanjutkan dalam ibadah kita, atau mana budaya
yang perlu kita hentikan, supaya jangan membawa kita pada pemahaman yang jauh dari memuliakan Tuhan. Demikian renungan malam kita pada saat ini, saudara. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami supaya mengutamakan firman Tuhan, Alkitab yang tertulis, untuk menjadi dasar kami dalam beribadah, dalam menafsirkan firman Tuhan, dalam menerapkan dan mengikuti firman Tuhan yang benar. Biarlah kami meletakkan firman Allah di atas akal pikiran, budaya, tradisi kami dan orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehendak-Mu saja, firman-Mu saja yang menjadi hal utama dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Makanlah buah di saat masak, karena lezat rasa buahnya. Pikirlah dulu jika bertindak, agar tak sesal nanti akhirnya. Kop kun kap, horas.